Yiso duduk dengan Gungwon saling berhadapan, dan Yiso meminta Gungwon untuk berhenti. Dan Gungwon terlihat bingung sehingga dia memutar rekaman untuk Gungwon. Hukum adalah untuk memerintah yang miskin. Itu tidak berlaku untuk penguasa. Bisakah kau memberitahuku secara detail tentang kecelakaan manajer Park? Tidak banyak. Itu hanya kecelakaan. Saya menabrak ayahnya Park Suri dan dia meninggal di tempat. Tetapi saya melimpahkan kesalahan saya kepada orang lain. Itu saja. Gungwon ingin mengambil HP Yiso, tapi Yiso tidak mengizinkannya. Malah mereka kejar-kejaran. Lalu Yiso ditangkap oleh Gungwon, lalu dipukul pipinya oleh Gungwon. Dan Yiso tidak menyerah begitu saja, dia mempertahankan HP-nya. Semua orang berkeliling mendekati mereka karena Yiso berteriak, dan salah satu warga tersebut memanggil polisi. Lalu tiba-tiba Park Suri datang dan memukul Gungwon, tapi tidak jadi karena dihalangi Yiso. Dan selanjutnya Gungwon ditangkap polisi. Lalu keesokan pagi tersebar berita tentang penangkapan anak Presidir Jang karena membunuh manajer Park yang merupakan ayah Suri. Lalu Presidir Jang memanggil anaknya dan memukulnya. Dia mendidik anaknya dengan keras dengan cara pukulan. Lalu dia bilang, kenapa kamu tidak merekat Yiso, malah kamu membuat masalah. Mulutmu tidak bisa dijaga. Gungwon merasa bersalah, dia diam. Lalu setelah dimarahi, dia keluar dari ruangannya. Dan Direktur Kang Min-Jun merah dan bertanya, kenapa pipimu? Dia bilang, ayah sedang mendidik saya. Lalu dengan sendirinya Direktur Kang Min-Jun bilang, saya akan menyelesaikan masalahmu kok. Sebenarnya di dalam cerita ini Direktur Kang Min-so dengan Soa menyarankan Presidir Jang untuk memecat anaknya, yaitu Gungwon, karena dia sering membuat masalah. Setiap dia membuat masalah, Presidir Jang juga kena masalah dan perusahaan juga kena masalah. Buktinya saham perusahaannya turun sampai 12% dan banyak berita miring tentang keluarga Presidir Jang. Park Suri membuat rapat antara Direktur Kang Min-jun, Yiso dengan Ho Jin. Mereka merencanakan bagaimana menghadapi Presidir Jang. Yiso mempunyai ide bahwa kalau kita mau menurunkan Presidir Jang, kita harus mengecek Presidir Jang tuh orangnya seperti apa. Apakah dia akan menyelamatin anaknya si Gungwon dari kantor polisi, atau dia tetap maju dan mengorbankan anaknya walaupun anaknya harus dipenjara. Nah, si Direktur Kang Min-jun membuat keputusan berdasarkan Ho Jun. Ho Jun bilang, wah, kayaknya Presidir Jang bakal menyelamatkan anaknya dari penjara, sehingga mereka harus menggunakan kesempatan tersebut untuk menurunkan Presidir Jang. Keesokan paginya Presidir Jang memanggil Soa. Lalu di hadapan Soa, dia berbicara dengan Gungwon yang baru datang. Gungwon bilang sama ayahnya, saya sebelum ke kantor kejaksaan saya ingin menemui ayah saya. Lalu ayahnya bilang, selama ini saya mengajar kamu atau mendidik kamu dengan keras. Selama ini saya belum pernah loh meluk kamu sebagai ayah. Lalu si Gungwon tersentuh hatinya. Kemudian Presidir Jang memeluk Gungwon. Setelah Gungwon dipeluk oleh Presidir Jang, lalu dia disuruh ayahnya untuk pergi ke kantor jaksa bersama tangan kanannya yang dipercayainya. Gungwon bertemu dengan Park Suri di pintu masuk. Dia lalu bertanya kepada Park Suri, kenapa kamu ke sini? Saya akan mengikuti rapat tentang keputusan penurunan Presidir Jang. Lalu Park Suri bilang, saya akan mendukung penurunan Presidir Jang. Lalu si Gungwon marah dan ingin memukul si Park Suri, tapi ditahan oleh tangan kanan kepercayaan
Presiden Zhang. Dia bilang jangan bikin masalah, nanti kamu masuk penjara. Lalu mereka berdua pergi ke kantor kejaksaan, sedangkan Pak Surya pergi ke kantor Direktur Kang Minjung. Lalu mereka sama Ho Jin membicarakan tentang rencana mereka penurunan presiden sambil menonton konferensi pers yang diadakan oleh Presiden Zhang. Gungwon menonton konferensi pers ayahnya di mobil sambil menuju ke kantor kejaksaan. Di konferensi persnya, ayahnya tersebut bilang kalau Gungwon mengakui kesalahan yaitu membunuh manajer Park di hadapannya, dan dia telah memberikan semua bukti bahwa Gungwon itu bersalah ke kantor polisi, dan dia meminta maaf kepada seluruh orang yang ada di sana bahwa anaknya bersalah. Dan setelah konferensi pers selesai, dia bertemu dengan Gungwon di pintu keluar. Gungwon menatapnya dengan sedih. Ayahnya juga menatapnya tanpa ada ekspresi, dan dia langsung pergi begitu saja. Gungwon terkejut menatap dan terdiam, sedangkan reporter tersebut berisik ya, berkicau-kicau bertanya tentang ini itu. Akhirnya keesokan paginya pengadilan menyatakan bahwa Gungwon itu bersalah. Dia dimasukin penjara. Lalu Presiden Zhang tidak merasa sedih. Surya juga datang ke pengadilan dan melihat adegan tersebut flat di situ ya. Sebelum konferensi pers dimulai, sebenarnya Presiden Zhang itu sempat curhat kepada Su'a. Waktu kecil keluarganya sangat miskin, sampai adiknya tuh meninggal karena kelaparan, dan adiknya yang satu lagi meninggal karena memakan makanan basi. Karena kejadian itu, maka Presiden Zhang berusaha membangun usaha untuk menyelamatkan keluarganya dengan berbagai cara, walaupun cara itu salah. Mendengar cerita atau curhatan dia kepada Su'a membuat saya terkecoh. Disangka Presiden Zhang itu baik hati, dan dia benar-benar mengelabui penonton dan orang-orang di sekitarnya. Mereka sangka bakal diselamatin si Gungwonnya itu. Tetapi ayahnya tidak menyelamatkannya, malah membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa anaknya bersalah, dan dia mengirim buktinya ke kantor polisi. Direktur Kang Minjung yang menyusun laporan pengajuan Presiden Zhang harus turun dari kedudukannya, dipindahkan ke kantor cabang. Dia dikasih tahu oleh Presiden Zhang bahwa dia tidak dibenci sama Presiden Zhang, tetapi dia kecewa bahwa bahwa si Direktur Kang itu mengkhianati Presiden Zhang. Tidak sampai di situ, Direktur Kang bilang ke Surya bahwa resep utama Jangga itu dibuat oleh manajer Park, yaitu ayah Surya. Dan resepnya itu seakan-akan dibuat oleh Presiden Zhang, padahal bukan. Dia membeli resep itu dari manajer Park dengan jam tangan yang dipakai oleh Pak Surya. Pak Surya merasa sedih. Lalu dia pergi ke kuburannya dan bilang, "Ayah, orang yang membunuh ayah sudah di penjara, ini beritanya." Lalu dia minum arak atau minum soju di depan kuburan ayahnya, dan dia bilang arak itu masih terasa pahit sampai sekarang. Seakan-akan ayahnya masih hidup dan bertanya araknya bagaimana rasanya. Dan di sini sangat sedih ya. Seorang manajer yang baik dan jujur ditindas oleh orang yang jahat yang punya kedudukan, dan difitnah pula. Jang Guso melihat keadaan di Danbam itu sangat aneh, karena semua bertingkah aneh di depannya. Tetapi Pak Surya tidak. Dia bilang, "Saya akan melawan ayahmu, dan pastinya
saya tidak akan menggunakan perasaan saya atau perasaan cinta saya kepada kamu atau sayang saya kepada Gungso sehingga saya mengurungkan niatnya, tetapi dia tetap akan menjalankan rencananya untuk menghabisi atau istilahnya balas dendam lah kepada Presiden Jang. Mendengar itu, Jang Gungso langsung kayak orang penuh masalah, tidak ada semangat hidup. Lalu dia teringat dengan kata Yiso. Yiso bilang kepada dia, kamu tidak berani ngejar cewek dan tidak punya ambisi. Mana bisa kamu mencintai saya? Kalau kamu benar-benar mencintai saya, jadilah pewaris Jangga dan punya ambisi dan kejarlah saya. Semenjak itu, Jang Gungso berpikir bahwa dia harus bekerja untuk ayahnya, harus mendapatkan tahta waris ayahnya untuk mendapatkan hati Yiso. Bagian paling menyentuh itu adalah bagian ketika Presiden Jang bilang kepada Soa bahwa dia akan melindungi keluarganya dan tidak akan meninggalkan keluarganya walaupun keluarganya dalam masalah. Bagi dia keluarga itu sangatlah penting. Dan ketika dia memeluk Gungwon bahwa dia tidak pernah memeluk Gungwon sebagai ayahnya dan tidak memberikan pelukan yang hangat. Dan ini benar-benar menyentuh ya. Tetapi pas dia di konferensi pers itu kayak penonton tuh dibanting perasaannya dari Presiden Jang belum berubah, dia jahat, dia demi kekuasaan rela mengorbankan anaknya. Di arul tersebut ceritanya sangat bagus, sangat mengena. Menurutku di kenyataan juga ada seperti itu, yang dia berpura-pura baik padahal dia akan melakukan apapun caranya untuk mendapatkan kedudukan dan uang. Walaupun zaman sekarang semakin ruwet, semakin rumit, begitu banyak masalah, tetapi kita tetap harus menjadi orang baik, karena orang baik akan selalu dilindungi oleh Tuhan dan kita dapat menikmati hasil karma baik kita atau perbuatan baik kita di yang akan datang. Semangat! Terima kasih telah mengklik video ini dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.